persilakan Ibu Andina Narang, dan untuk siap-siap Pak Sumail Abdullah. Bu Andina, silakan. Saya pendatang baru Pak Menlu di Komisi 1. Ada beberapa pembahasan yang ingin saya diskusikan mengenai perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, Pak. Dan juga ada beberapa subtopik yang akan saya bahas. Pertama, mengingat dengan adanya peningkatan eskalasi geopolitik di Timur Tengah, Pak. Banyak warga negara kita di Iran, Israel, dan juga di Palestina yang tinggal di sana. Sampai KBRI di Beirut sudah menetapkan siaga 1 untuk di Lebanon, KBRI di Aman untuk di Israel dan Palestina. Itu case pertama. Dan kedua adalah berita yang saya dapatkan, ada 35 warga negara Indonesia yang ditangkap oleh otoritas Malaysia karena menggunakan jasa sindikat untuk masuk ke perbatasan Malaysia secara ilegal. Dan saya yakin, Pak, banyak sekali pekerja migran Indonesia yang non prosedural, yang sulit terdeteksi oleh Kemenlu, yang bermasalah hukum di luar negeri. Itu case kedua, Pak. Dan case ketiga, ada penangkapan seorang warga negara Indonesia di Amerika Serikat yang diduga terlibat black money scam, yang tertangkap di airport di Washington. Dan baru saja terjadi beberapa hari yang lalu penangkapan warga negara Indonesia dengan tuduhan pencobaan pembunuhan terhadap 2 lansia di negara Jepang. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, bagaimana program Kemenlu untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi untuk keselamatan warga negara Indonesia di daerah rawan konflik di Timur Tengah. Dan kedua, bagaimana sistem pemantauan untuk melacak keberadaan warga negara Indonesia yang berisiko tinggi dan mengingat tersebarnya warga negara Indonesia itu di berbagai daerah, Pak, di Timur Tengah itu, ada di Lebanon, ada di Iran, dan berbagai tempat lainnya. Dan ketiga, bagaimana langkah yang diambil oleh Kemlu untuk perlindungan PMI non-prosedural. Selanjutnya, bagaimana peran dari Kemenlu untuk membantu perlindungan hukum terhadap warga negara Indonesia yang bermasalah hukum yang ada di Malaysia atau di daerah Amerika yang tadi saya sebutkan, dan bagaimana update terbaru mengenai kasus tersebut. Mengingat kita tadi Bapak Menlu sebutkan tidak hanya reaktif tetapi antisipatif dan proaktif, Pak. Saya sangat mendukung sekali dengan kenaikan anggaran mengenai perlindungan warga negara Indonesia. Dan selanjutnya terakhir nih, Pak, tanpa berpanjang-panjang, melihat ramai beritanya di media online mengenai konflik antar warga sekitar dengan kedutaan besar India, Pak, yang terkait pembangunan kantor atau gedung kedutaan besar India di Indonesia. Saya cuman ingin Bapak bisa menjadi fasilitator pastinya, dan juga mengurai masalah ini dan melakukan pendekatan persuasif sehingga permasalahan ini tidak berkelanjutan, tidak ramai di media, Pak. Dan kita juga menjaga hubungan baik kita terhadap India, dan juga saya harapkan permasalahan ini dapat selesai untuk menjaga harmonisasi hubungan kita yang baik dengan India. Izin menyampaikan beberapa tanggapan terkait dengan update penanganan kasus pelindungan warga negara Indonesia secara singkat. Izin kami melakukan clustering. Pertama, yang tadi ditanyakan terkait dengan 35 warga negara Indonesia yang ditangkap di Malaysia. KBRI Kuala Lumpur telah mengirimkan nota diplomatik untuk meminta akses ke konsuleran. Mereka saat ini berada dalam detensi imigrasi di Tanah Merah, Kelantan. Kemudian terkait dengan warga negara Indonesia yang ditangkap di Amerika terkait dengan black money scam, saat ini yang bersangkutan telah bebas melalui bailout, namun KBRI Washington DC tetap akan memonitor penanganan kasus dan juga penegakan hukumnya.